Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 Capstone kelas FIB yang diampu oleh Pak Bondan Sabta Prakoso STMT untuk mempresentasikan proyek kami yaitu platform digital berbasis komunitas untuk pengelolaan data warga, aplikasi e-warga. Di era serba digital ini, banyak proses administratif di tingkat RT yang masih dikerjakan secara manual. Sebuah survei menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengurus RT masih mendata warganya secara konvensional. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tapi juga rawan rusak dan hilang. Selain itu, pencatatan wilayah juga belum tertata dengan baik. Data rumah, kontrakan, fasilitas umum, serta status penghuninya seringkali tidak akurat. Selain itu, komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri. Informasi penting seperti rapat warga atau pengumuman darurat seringkali tertimbun di antara banyaknya pesan WhatsApp atau tercecer di berbagai aplikasi. Hal ini menyebabkan banyak warga yang tidak mendapatkan informasi secara tepat waktu. Dan tak kalah pentingnya, potensi UMKM di lingkungan RT juga terhambat. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak dapat berkembang karena kurangnya eksposur yang menyebabkan warga sekitar tidak tahu bahwa mereka ada. Tidak adanya media informasi yang memadai membuat produk atau jasa mereka kalah saing dengan layanan yang lebih mudah temukan secara online. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa meskipun kita sudah masuk ke era digital, proses manajemen warga di lingkungan RT masih tertinggal dan butuh pembaruan yang serius. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami membentuk sebuah tim yang terdiri dari satu UI UX designer dan 4 backend developer, serta berkolaborasi dengan PT Jalin Mayantara dalam proses pengembangan solusi digital. Kami menghadirkan sebuah platform bernama e-Warga, platform digital berbasis komunitas untuk membantu pengelolaan administrasi, interaksi warga, pemetaan wilayah, dan pendataan UMKM di tingkat RT dan RW. Dengan e-Warga, proses yang sebelumnya manual kini dapat dilakukan secara digital, transparan, dan terpusat. Baik, selanjutnya merupakan fitur terbaru yang menjadi fokus utama dalam pengembangan aplikasi e-warga. Terdapat fitur pendataan UMKM. Fitur ini dapat membantu pengurus untuk mendata usaha warga secara lengkap dan terstruktur, mulai dari nama usaha, nama pemilik, jenis usaha, bentuk usaha, hingga produk-produk yang ditawarkan. Dengan adanya pendataan UMKM yang terpusat, kita bisa mempermudah promosi usaha di lingkungan warga sekitar sehingga memungkinkan warga saling mengenal dan mendukung produk atau jasa dari tetangga mereka, membuka peluang pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan UMKM lokal yang berada di tengah masyarakat. Selanjutnya, kami juga menawarkan fitur pemetaan wilayah. Fitur ini membantu pengurus RT dalam mencatat dan mengelola objek-objek di wilayah secara digital. Fitur ini bisa memetakan beragam objek, mulai dari aset pribadi seperti rumah hingga fasilitas umum seperti pos kampling atau balai warga. Yang lebih penting lagi, fitur ini memungkinkan pengurus untuk mencatat detail penghuni pada setiap objek secara terstruktur. Dengan fitur ini, administrasi data penghuni menjadi lebih transparan, mudah diakses, dan tentunya jauh lebih efisien, menciptakan pengelolaan data komunitas yang lebih modern dan terorganisir. Selain fitur pendataan UMKM dan pemetaan wilayah, e-warga juga menyediakan fitur-fitur lainnya yang dapat membantu pengelolaan RT. Fitur-fitur tersebut mencakup Wargaku untuk mencatat seluruh data warga RT, lalu ada broadcast untuk mengirim pengumuman atau informasi penting kepada seluruh warga RT. Kemudian ada chatbot by Asri, asisten virtual AI yang dapat menjawab pertanyaan umum oleh warga. Lalu ada laporan warga, di mana warga dapat melaporkan beberapa kejadian secara langsung kepada pengurus RT, dan ada kelola keuangan yang digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran RT. Ya, ilustrasi berikut menggambarkan arsitektur dari e-warga. E-warga menggunakan Kotlin untuk platform Android-nya dan Swift untuk platform iOS-nya. Backend dari e-warga menggunakan Laravel, di mana GraphQL digunakan sebagai API layer-nya. Dan terakhir, database yang digunakan adalah database MySQL. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian demo aplikasinya.
Berikut adalah demo penggunaan fitur pendataan UMKM. Pertama, pengurus yang sudah berada di halaman utama dapat menekan tombol menu lainnya. Kemudian masuk ke layanan pendataan UMKM. Di halaman ini, pengurus dapat melihat daftar UMKM yang sudah ditambahkan sebelumnya. Kemudian, pengurus dapat menekan tombol tambah yang berada di pojok kanan atas untuk menambahkan data usaha baru. Di halaman ini, pengurus mulai mengisi informasi usaha, mulai dari nama usaha, pemilik usaha, jenis usaha yaitu online, offline, atau hybrid, bentuk usaha, PT, CV, atau UMKM mandiri, serta deskripsi atau keterangan usahanya. Setelah semua data terisi, pengurus menekan tombol selanjutnya untuk meninjau kembali informasi yang telah dimasukkan. Jika semua sudah benar, maka bisa langsung menekan tombol simpan dan data usaha akan otomatis ditambahkan ke dalam dashboard. Untuk melihat detail dari UMKM yang baru saja ditambahkan, pengurus cukup menekan nama usaha tersebut di dalam daftar. Di halaman ini, semua informasi lengkap mengenai UMKM bisa dilihat dengan jelas. Selain itu, pengurus juga dapat menambahkan produk dari UMKM tersebut dengan cara menekan tombol tambah produk di pojok kanan atas. Pengurus mengisi data produk seperti nama, harga, gambar, dan juga deskripsi atau keterangan dari produknya. Setelah semua data produk selesai diisi, pengurus kembali menekan tombol selanjutnya untuk memastikan datanya sudah benar. Kemudian, menekan tombol simpan untuk menyelesaikan proses penambahan produknya. Produk yang berhasil ditambahkan kini akan muncul di daftar produk milik UMKM tersebut. Dengan fitur pendataan UMKM ini, pengurus RT dapat membantu memperkenalkan dan mempromosikan usaha warganya secara lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya adalah demo penggunaan fitur pemetaan wilayah. Pertama, pengurus yang sudah berada di halaman utama dapat memilih menu lainnya, kemudian masuk ke layanan pemetaan wilayah. Di halaman ini, pengurus dapat melihat daftar objek yang sudah pernah dicatat sebelumnya. Untuk menambahkan objek baru, pengurus menekan tombol tambah yang terletak di pojok kanan atas. Selanjutnya, pengurus mengisi detail objek, mulai dari nama, jenis, alamat lengkap, pemilik objek, serta mengunggah gambar objek sebagai dokumentasi visual. Setelah semua informasi terisi, pengurus menekan tombol selanjutnya untuk memverifikasi data. Jika dirasa sudah benar, cukup tekan tombol simpan untuk menyelesaikan proses penambahan. Setelah objek berhasil ditambahkan, pengurus dapat menekan nama objek yang ada di dashboard untuk melihat detail informasinya. Di halaman ini, pengurus juga dapat menambahkan data penghuni dengan menekan tombol atur penghuni di pojok kanan atas. Pengurus kemudian memilih nama-nama warga yang tinggal di objek tersebut, kemudian mengatur status kependudukan masing-masing. Fitur ini membantu pengurus RT dalam mengelola data kepemilikan secara rapi dan terstruktur. Itu tadi sedikit cuplikan penggunaan fitur pendataan UMKM dan pemetaan wilayah. Dengan adanya e-warga, kami berharap dapat menjadi langkah nyata menuju sistem administrasi RT yang lebih modern demi terciptanya lingkungan yang tertib, transparan, dan terpusat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.